Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bagaimana perasaan Mbak Bila masuk ke ruangan BK? Kok bisa campur aduk itu? Campur aduknya yang bagaimana? Soalnya ruangan BK itu untuk siswa yang bermasalah. Oke. Berarti tahu ya kenapa Ibu panggil Mbak Bila ke ruangan BK? Ya. Karena apa? Sering terlambat. Oke, baik. Di sini tujuan Ibu mengajak Mbak Bila ke ruangan BK adalah agar Mbak Bila lebih baik ke depannya. Nanti Ibu ingin bertanya ke Mbak Bila, apa sih penyebabnya Mbak Bila kok bisa datang terlambat? Di sini Ibu ingin mengajak Mbak Bila berdiskusi dan memberikan konseling. Apa sih konseling? Konseling itu pemberian bantuan kepada Mbak Bila. Apakah Mbak Bila sudah siap di konseling sekarang? Ya. Konseling ini bersifat kerahasiaan. Ibu jamin tidak akan membocorkannya ke siapapun. Tapi Ibu minta Mbak Bila menjawabnya dengan jujur agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Sekarang Ibu tanya, apa sih yang menyebabkan Mbak Bila itu bisa datang terlambat ke sekolah? Karena kesiangan. Kok bisa kesiangan? Bagaimana ceritanya? Saya sebelum tidur selalu bermain HP. Setelah bermain HP, saya langsung mengerjakan PR sampai larut malam. Ya. Dan saya paginya jadi kesiangan. Terus saya juga mandinya harus bergantian dengan orang rumah. Terus saya juga harus berdandan dan menunggu ibu saya. Berarti ini banyak banget poin yang harus dibahas ya Mbak Bila. Mbak Bila itu kenapa memilih mengerjakan PR itu waktu malam hari? Kenapa nggak di sore hari gitu? Karena malam hari itu sunyi. Apakah mengerjakan PR itu harus dengan kesunyian? Iya. Kok bisa seperti itu? Karena kalau rame-rame saya jadi nggak fokus mengerjakan PR. Itu Mbak Bila bermain HP itu bermain apa gitu? TikTok. Scroll ya? Iya. Terus kenapa Mbak Bila masih sekolah kok udah berdandan? Karena saya ingin berdandan. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya juga berdandan, jadi saya pengen ikut berdandan kayak mereka. Oke. Tapi kenapa Mbak Bila nggak memilih berangkat sendiri? Kenapa harus menunggu ibunya mengantar ke sekolah? Karena saya nggak suka naik sepeda. Oke, sekarang Ibu tanya. Apakah Mbak Bila ketika bangun kesiangan itu orang tua itu ada yang tahu nggak? Iya. Apakah Mbak Bila juga mempunyai pengingat seperti alarm gitu? Tapi dari orang tua itu sebenarnya sudah membangunkan Mbak Bila ya? Iya. Oke. Kalau dari alarm Nggak kedengaran. oke. Jarak rumah Mbak Bila ke sekolah itu berapa sih? Sebenarnya cukup dekat. Berarti hal yang harus dilakukan Mbak Bila itu adalah kalau bisa Mbak Bila itu tidurnya harus lebih awal ya. Habis sholat isya itu mengerjakan PR sampai jam 8 gitu ya. Terus scrollnya itu sampai jam 9. Jadi habis jam 9 itu Mbak Bila harus tidur supaya besok paginya itu lebih fresh. Terus bangunnya itu jam 5 ya kan, sholat subuh dulu. Terus habis itu
mandi. Habis mandi, Mbak Bila bisa berdandan dan menyiapkan buku mata pelajaran Mbak Bila ya. Terus habis itu Mbak Bila bisa minta untuk diantar ke sekolah atau bersepeda sendiri ke sekolah. Apakah Mbak Bila dapat melakukannya itu? Bisa. Oke. Sekarang Ibu tanya, setelah Mbak Bila terlambat seperti itu, apa sih yang dirasakan Mbak Bila itu? Jadi terganggu. Waktu masuk ke kelas, ketika mengikuti proses belajar itu Mbak Bila merasa terganggu ya, karena keterlambatannya masuk kelas ya. Terus gimana sih respon teman-teman kamu? Biasa aja. Bisa datang sekolah tepat waktu. Iya. Terus jadi rencana Mbak Bila apakah sesuai dengan yang Ibu katakan tadi? Iya. Iya. Jadi Mbak Bila harus mempunyai rencana aksi ya. Apa aja tadi? Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Jadi rencana aksinya itu tadi Mbak Bila harus bangun jam berapa ya, berangkat sekolah jam berapa, terus persiapan di malam harinya ya, tuh. Terus sama itu pengingat ya, seperti harus minta tolong ke orang tuanya ya, agar Mbak Bila kalau tidur kemalaman itu dimarahi dan waktu paginya itu ada yang membangunkan ketika Mbak Bila sudah kesiangan atau gimana gitu ya. Hasil diskusi kita pada pagi hari ini itu apa aja Mbak Bila? Kita harus bangun pagi, jangan terlambat lagi, tidur lebih awal. Ya, baik. Oke, dari konseling yang Ibu berikan ini tadi, Ibu mempunyai surat perjanjian ya, yang isinya itu Mbak Bila nggak boleh terlambat lagi. Jika Mbak Bila terlambat lagi, Mbak Bila akan terkena sanksi gitu ya. Ini Mbak Bila bisa tanda tangan di sini. Ya. Baik. Nanti Ibu akan evaluasi hasilnya selama seminggu ke depan ya. Baik, Ibu akhiri dari bimbingan konseling pada pagi hari ini. Terima kasih ya Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.